Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita awali ibadah kita malam hari ini, ibadah keluarga. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Puji dan syukur karena kemurahan Allah, anugerah Tuhan yang dilimpahkan pada kita dalam perjalanan hidup kita. Sampai malam hari ini kita senantiasa diberikan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah yang kita laksanakan pada saat ini. Kita buka suasana malam hari ini dengan kita memuji Tuhan dalam kidung jemaat 454 bait pertama. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita tunduk kepala kepada Tuhan dan kita menyiapkan hati kita masing-masing demikian. Bahwa ibadah saat ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, warga jemaat yang kami kasihi, sebagai tema dasar ibadah kita pada saat ini, kami ambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara-saudara, saat ini dalam segala keprihatinan dan kerendahan hati, marilah kita mengenang kesengsaraan dan wafat Tuhan Yesus oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Bersamaan dengan pencobaan dan tantangan hidup yang kita hadapi saat ini, marilah kita meneladani Sang Kristus yang telah lebih dahulu berkenan menderita bagi kita. Tuhan memberi penguatan kepada kita dalam firman-Nya yang tertulis dalam Injil. Dan demikian, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang tentunya mengalami rasa takut, gelisah dalam setiap pergumulan hidup yang ada di sekeliling kita. Begitu besar kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kita,
marilah kita saat ini kita bersama-sama berdoa. Kita tunduk kepala menyerahkan segala kesalahan kita kepada Tuhan, dan sekaligus nanti kita akan bersama-sama berdoa untuk pembacaan dan pelayanan firman. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita tunduk kepala kita bersama-sama berdoa. Engkau ya Tuhan, yang kami muliakan, yang kami sembah. Engkau ya Tuhan, sumber hidup kami, sumber pertolongan kami yang abadi. Terima kasih atas anugerah yang besar yang Engkau nyatakan dalam hidup kami sehari-hari. Engkau yang murah rahmat, murah pengampunan. Pada saat ini Tuhan, kami mohon atas pengampunan Engkau, atas dosa-dosa dan pelanggaran kami, tutur kata kami, perbuatan kami, terhadap anggota keluarga kami yang kami kasih dan kepada sesama kami, terlebih kepada Engkau. Hanya kepada-Mu ya Tuhan kami mohon rahmat atas pengampunan dosa dan kesalahan kami. Untuk selanjutnya Tuhan, kami rindu bersama-sama dengan saudara kami di dalam persekutuan yang telah Engkau bangun. Pada saat ini kami bersama-sama akan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Berkati Tuhan firman yang kami baca, kami renungkan pada malam hari ini, sehingga firman Tuhan menguatkan setiap hati dan jiwa, menguatkan iman dan pengharapan kami akan kasih Engkau yang mendamaikan dan yang menyelamatkan. Berkati hamba Engkau yang menaburkan firman, berkati seluruh jemaat yang terkasih, sehingga kami akan dikuatkan iman kami di masa-masa yang sulit ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita saat ini kita ambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Untuk bacaan ini akan kami baca, Bapak dan Ibu dapat membaca dalam hati di kitab sucinya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi
dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi pula, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yang berbahagia dan menerima anugerah adalah kepada kita sekalian yang berkenan pada sabda Tuhan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah firman ini kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 58. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 58 ayat pertama atau bait yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Ayat yang ke-37 demikian firman Tuhan. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita mengingat Paskah, melaksanakan perayaan Paskah, tentu saja kita melihat merasakan tentang rangkaian peristiwa Natal itu sendiri, baik yang terjadi di Bukit Golgota juga sampai di kubur. Di sana terjadi peristiwa besar, peristiwa yang luar biasa. Pada saat itu terjadi kematian Sang Juru Selamat Yesus Kristus, Tuhan kita, yang menggenapi semua yang ada tertulis tentang Dia dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Pada saat itu, pada saat Tuhan wafat, juga terjadi peristiwa-peristiwa yang aneh. Karena pada saat itu terjadi gerhana selama 3 jam. Jadi jam 12 sampai jam 15.
yang dalam sejarah tidak ada matahari gerhana selama sampai 3 jam. Yang lama biasanya gerhana bulan. Dan juga terjadi gempa bumi pada saat itu. Terjadi juga bukit-bukit batu terbelah yang seolah-olah alam ikut menyambut duka cita wafatnya Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam menjelang kematian Tuhan adalah benar-benar malam yang mengguncang jiwa pada saat itu. Karena maut membuat malam itu malam yang mencekam, malam yang menakutkan, cemas, gelisah. Itu yang dirasa oleh para murid-muridnya dan orang-orang yang ada di situ. Dan juga malam itu membuat mata jasmani orang tertidur lelap, masuk para murid-muridnya. Ketika menjelang kematian, Tuhan bersama-sama muridnya di Taman Getsemani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kematian Tuhan Yesus bagi mereka yang memberikan hukuman mati, mereka menganggap adalah kemenangan mereka. Di sisi lain merupakan kekalahan bagi Tuhan dan para murid-muridnya. Namun tidak demikian Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, bagi kita, bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah titik puncak penderitaannya, titik kulminasi penderitaan Tuhan Yesus Kristus, dan kebangkitannya adalah titik puncak kemenangannya, juga titik puncak kemenangan kita umat percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kematian dan kebangkitan Tuhan ini memberi kesan keselamatan, memberikan kepastian keselamatan akan hidup ini, dan menjadi jaminan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya dan setia kepadanya. Seperti sabdanya yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang demikian firman itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Bapak dan Ibu saudara yang terkasih, jaminan keselamatan hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan kita. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih, saat ini kita, manusia seluruh yang ada di seluruh dunia ini, sering dihantui perasaan gelisah, cemas, khawatir, takut dan bingung terhadap segala peristiwa yang menimpa bumi. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan lain-lain bencana alam yang lain. Juga adanya krisis ekonomi, krisis politik, anarkisme, terorisme, dan yang sejenis. Ini semua Bapak dan Ibu saudara yang terkasih tentunya membuat perasaan yang gelisah, perasaan yang takut, khawatir, dan bahkan bingung untuk mencari keselamatan. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih, kita sama-sama tahu bahwa rasa gelisah, rasa cemas, takut, kecewa, keraguan, dan sebagainya yang berkelanjutan, ini dapat menimbulkan gangguan semangat hidup dan juga menimbulkan gangguan kesehatan.
Bapak dan Ibu, tidak hanya saja bahwa rasa gelisah, rasa cemas, takut, kecewa, keraguan-raguan atas kuasa Tuhan yang menyelamatkan, ini juga dapat menimbulkan kemelut sosial, iri hati, saling membenci, orang cepat marah, terjadi perselisihan, orang mengutamakan kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Inilah Bapak Ibu dampak dari rasa takut yang berlebihan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita menghadapi setiap peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Peristiwa yang menimpa bumi saat ini adalah pandemik virus corona, atau ada yang menyebut COVID-19. COVID, coronavirus disease. Bapak dan Ibu yang terkasih, penyebaran virus ini, Bapak dan Ibu, menjadi ancaman setiap orang karena dapat menimbulkan terjadinya malapetaka atau celaka, bahkan maut atau kematian. Semua orang dalam keterpaparan, artinya semua orang pada saat ini berada di area atau di daerah berjangkitnya virus corona tersebut. Sehingga bangsa-bangsa yang ada di dunia, mungkin termasuk kita Bapak dan Ibu, kita juga dihantui rasa gelisah, rasa cemas, takut, keraguan-raguan. Karena menurut informasi sampai saat ini, obat untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini belum ditemukan. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam keterpaparan, setiap orang yang berada di area, di daerah menyebarnya virus corona ini, maka setiap orang tentu juga harus berbuat. Berbuat apa? Banyak hal yang disampaikan oleh gereja, oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga atau juga mungkin organisasi-organisasi agama, menyerukan kepada umatnya, mengajak kepada umatnya untuk mengambil sikap positif untuk memotong rantai menyebarnya virus corona ini. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika sampai saat ini kita mengalami pergumulan berat oleh karena berjangkitnya virus corona ini dan akibat yang ditimbulkan. Banyak Bapak dan Ibu, akibat yang ditimbulkan terutama adalah dalam bidang ekonomi. Karena rotasi perdagangan, rotasi keuangan saat ini sangat terganggu, sehingga tentunya akan mempengaruhi situasi kondisi perekonomian kita, bangsa Indonesia, dan bahkan dunia. Oleh karena itu Bapak dan Ibu saudari yang terkasih dalam hal seperti ini, janganlah kita menyerah kepada keadaan, berserah kepada nasib. Marilah kita berserah kepada Tuhan dan berharap akan pemeliharaan Tuhan. Seperti janji Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 55 ayat 23 demikian. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Inilah Bapak dan Ibu, jadi tidak mungkin
orang akan menghilangkan rasa takut dan khawatir, gelisah, keraguan ini. Karena ini adalah melekat dalam tubuh kita, di dalam daging kita. Namun setidaknya Bapak dan Ibu kita jangan berlarut-larut dalam situasi seperti itu, keadaan seperti itu. Hanya berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberi pertolongan pada waktunya. Terima kasih, Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Makasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari firman ini kita sambut dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor 402 bait pertama, Ku perlukan juru selamat, dan seterusnya. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tentram. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang perlu kita sampaikan, kita mohonkan kepada Tuhan. Yang pertama adalah keluarga kita, juga gereja, dan secara umum nanti kita berdoa kepada bangsa dan negara kita. Mari Bapak dan Ibu kita tunduk kepala, kita berdoa. Demikian ya Tuhan, ibadah kami telah selesai. Sabda kudus-Mu kiranya Engkau meteraikan dalam hidup kami, menyatu dengan jiwa raga kami, menyatu dengan iman dan pengharapan kami, sehingga kami seluruh jemaat Tuhan dikuatkan oleh karena sabda kudus-Mu. Dan juga Tuhan kiranya firman Tuhan menguatkan iman kami semakin teguh, semakin dekat hidup kami kepada Engkau. Berkati ya Tuhan firman kiranya menjadikan benteng yang kokoh bagi seluruh warga jemaat, bagi kami semua, atas segala sakit penyakit yang mewabah pada saat ini. Dan oleh karena kuasa firman Engkau juga akan memberikan kesembuhan bagi kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Dengan kuasa Engkau yang ajaib, kami Tuhan pulihkan dan berikan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang saat ini menjadi gereja-gereja kecil Tuhan. Di saat mengadakan ibadah-ibadah keluarga, ibadah-ibadah minggu yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Berkati Tuhan setiap keluarga yang pada saat ini rindu akan jemaat Tuhan, namun karena situasi dan kondisi
semuanya menjalankan ibadah di rumah masing-masing. Berkati setiap pekerjaan, berkati rumah tangganya ya Tuhan, dengan berkat-berkat Engkau, sehingga berkat Tuhan senantiasa Tuhan cukupkan dalam segala hal. Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, karena dampak mewabahnya corona, juga berdampak terhadap kegiatan-kegiatan yang lain. Kiranya Tuhan, Engkau hadir yang senantiasa memberkati setiap keluarga dalam segala hal, sehingga semuanya akan Tuhan cukupkan dalam segala hal yang diharapkan. Tuhan Yesus, kami pada saat ini juga berdoa kepada seluruh tenaga medis, seluruh relawan, pemerintah, dan upaya-upaya yang lain dilaksanakan untuk mencegah berkembangnya COVID-19, menyebarnya virus corona ini. Engkau pakai Tuhan tangan-tangan mereka, Engkau sucikan, Engkau basuh tangan-tangan mereka dalam kuasa Engkau yang ajaib, sehingga mereka yang bekerja dalam kemanusiaan yang sungguh berharga ini, Tuhan luputkan, Tuhan merdekakan dari sakit penyakit yang menular ini. Juga kami berdoa kepada saudara-saudara kami dan sesama kami yang saat ini masih dalam perawatan. Ya Tuhan, zaman kuasa Engkau, tangan kuasa Engkau yang penuh kemuliaan dan mujizat, menjamah melalui obat-obatan perawatan yang mereka terima, sehingga mereka semua pada waktunya menerima kesembuhan yang sempurna dari kuasa-Mu, ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami, di dalam berupaya menyelamatkan bangsa dan negara yang kami cintai ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada gereja Engkau. Tuhan, kami serahkan seluruh program gereja yang saat ini masih banyak yang terkendala karena situasi dan kondisi menyebarnya virus corona ini. Namun Tuhan, kiranya program gereja akan berjalan meskipun dalam suasana yang demikian, karena tangan kuasa Engkau ya Tuhan yang akan menyempurnakannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Ini Tuhan, persembahan yang berupa berkat yang telah kami terima dari Engkau. Kami juga mempersembahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang kami miliki untuk kemuliaan Engkau, untuk pelayanan jemaat Engkau. Berkati ya Tuhan setiap persembahan yang kami persembahkan, sehingga menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama dan kuasa Engkau sampai selama-lamanya. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau ya Sang Immanuel, Allah yang menyertai perjalanan kami. Tuhan berkati, sehingga kami masing-masing tiba di rumah dengan selamat. Jika pada malam hari ini kami akan istirahat dari lelah letihnya tubuh kami, ya Tuhan, kami mohon kemurahan Engkau, Engkau senantiasa penjaga kami yang tidak pernah tertidur, tidak pernah lelap. Kami hanya menyerahkan segala sesuatu yang terjadi malam hari ini ke dalam tangan kuasa Engkau. Engkau menjauhkan kami semua dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Doa dan permohonan kami, harapan kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tutup ibadah ini dengan kita memuji nama Tuhan di dalam kidung jemaat nomor 408, bait yang pertama, di jalanku ku diiring, dan seterusnya. Surgawi
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama akhiri ibadah ini. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa tekun dalam berdoa dan bekerja, tekun dalam beribadah, dan mari kita bersama-sama pulang dengan memohon berkat kepada Tuhan melalui hamba-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan melimpahkan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, amin.